Pemirsa, APEC Business Advisory Council Indonesia bersama dengan Kementerian Investasi, Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN menggelar dialog yang membahas mengenai peluang usaha menyongsong pemerintahan Prabowo Gibran. Kepemimpinan baru Prabowo Gibran disebut berpotensi menjadi motor penggerak dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Ketua APEC Business Advisory Council Indonesia, Anindya Novian Bakri, selaku penggagas kegiatan, menggelar dialog untuk membahas masa depan Indonesia dengan topik diskusi optimisme dunia usaha dalam bermitra dan menyongsong pemerintahan Prabowo Gibran. Acara digelar di pelataran hutan kota Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat dan dihadiri sejumlah stakeholder. Di antaranya Menteri Investasi Rosan Roslani, Wamen BUMN Kartika Wirjoatmojo, Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono, Ketua MPR RI Bambang Susatyo, dan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra sekaligus pengusaha internasional CEO Arsari Group Hashim Joyo Hadikusumo. Kepemimpinan baru Prabowo Gibran disebut berpotensi menjadi motor penggerak dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Anindya Bakri juga mengatakan Indonesia berpeluang memperkuat posisinya sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia. Karenanya, dunia usaha harus terus mampu menjadi mitra strategis pemerintah mendukung pembangunan nasional. Jadi di pemerintahan Pak Prabowo mencanangkan bahwa mungkinlah kita bisa bertumbuh cepat ke depan. Tumbuh cepat bahkan angkanya tidak langsung tapi mencapai 8%. Nah, tadi saya bisik-bisik juga dan tadi pagi bicara dengan Pak Rosan, apa sih Pak Rosan sebagai Menteri Investasi tanggapannya seperti ini? Ini mungkin nggak sih? Tentu bertahap ya. Nah, yang saya ingin sampaikan bahwa di dalam 20 tahun terakhir ya, Indonesia itu juga sudah berkembang cukup pesat. Jadi ketika kita lagi sibuk tentunya dengan berbagai macam pesta demokrasi, di sebelah kiri Indonesia selama 20 tahun terakhir telah berkembang dari $1.000 per kapita menjadi hampir $5.000 per kapita dalam 20 tahun. Pak Prabowo sudah menetapkan target nasional kita minimal 8%. Itu tidak termasuk perumahan. Tidak termasuk perumahan. Dan kalau kita gabungkan dan masukkan perumahan sebagai prioritas nasional, kita bisa dapat dekat, kita melampaui 9,5 bisa mencapai 10%. Atau lebih, kalau kita pakai dengan congkok sebagai pedoman. Sudah setuju kita akan mendirikan Kementerian Perumahan seperti dulu. Berarti Kementerian PUPR nanti tetap Kementerian PU, nanti urus hal ihwal infrastruktur PU, perumahan khusus untuk perumahan, dan itu adalah menunjukkan komitmen Pak Prabowo, Mas Gibran untuk kita kembangkan pembangunan. Dari Jakarta, Ikra Anggana, Agung Setia, TV One mengabarkan. Sekali lagi boleh? 3, 2.